tahun 2024 oleh masyarakat kami ikut berangkat doa hari itu masyarakat Elisade ala inatul syaluku kejam jalan kembali dilarikan ke rumah sakit Elisade. Kami di sini. Masa partangnya mahir hati amanah di jam lalu ada saya berangkat ke Pintu kalau tersebut masih sebarani melanjutkan kemoterapi satu margo sudah ruas di Huriata Saltuma akan alumun satu teman-teman di Huriata hati amanah. Jadi di kami Rabdohot Inam Bibulfro Vincentia Buru Silaban amanginan nanti mamalusima sudi nungata sinkronkan aka jadwal na di Pakaluar pusat dohot na di Pakaluar resort Medan Johor Dogon distrik direncanakan siang pusat mengadong aka jadwal antara rentang Maret 1 April disimak periodisasi fungsionaris dohot seksi-seksi na ada di kategori amangan. Demi di April 1 bulan Mei disimak pemilihan putusan ke Sinode distrik. Nah itu dilanjutkan usai putusan ke Sinode Udang. Sebenarnya berbeda di aturan yang baru sebenarnya Adina Resort Sudedo dari putusan ke Sinode Udang. Ada di distrik dipilih mana ruas mana sintua na dohot tu Sinode distrik boleh bana masuk tu Sinode Godang mana daun. Demi di bulan Juni amang di tanggal 20 Juni 125 tahun sending 125 tahun sending ibadah raya yang besar di Pasada di Pematang Siantar. Dungi amang inang di tanggal 15 1 27 Juli imah Sinode distrik Sudema distrik Nakadong di HKBP Marsinode laho memilih putusan siang ruas manang siang sintua tu Raja Muhammad Dohoti Sinode Godang dohot laho memilih aka calon-calon reses nasian distrik ini. Kalau di distrik di distrik 10 Medan Aceh 5 halak naboi dari calon reses siang nalayap 22 halak pagina. Kalau dipilih pengusai Sinode distrik 5 halak demi bertanding mengusai nasinya dong di Sinode Godang. Dunia menginang masuknya di bulan Juli di Huriat tanggal 7 Juli tetapkan Nabi Tehirap Huriat di awal bulan Juli di sini kita pesta pembangunan alai postorha dan pesta pembangunan di kita di sini alai molo hari ini tanggal 10 saja so titik nama jual hari titik 5 pemilihan 5 ketua panitia pembangunan dohor angka fungsionaris di kepanitiaan pembangunan walau mamiri gedung Johor siang 2 pero kita mengurubi pembangunan roh angka proposal siang 2 tak urubi dohor tinggal aku yakin di tanggal 7 Juli peresmian rumah dinas nama kita di siang menginang 5 harapan 6 adong beberapa hal na ikon dipergumulkan molonungan terpilih kepanitiaan ada sada perkumpulan di Sonda Bubere nama menginang molon yang dipilih sada kepanitiaan kan mau harapan itu nama. Jadi di tanggal 10 saja di situ kita di Papua ada di Pangkalaru sudah Pangkalaru diutus mengangkat Presiden Buria dan tak anggap mampu dan tak anggap boi gabe panitia di pembangunan di rumah dinas dohot pembangunan salah satu amang naik kontak kritisi 5 kamar mandi yang tidak layak bahkan sangat tidak layak di tengah-tengah gereja yang sudah sangat mewah ini. Ima di tanggal 7 Juli bunga tak tetapkan. Dungi 1 Juli ima rapat Bible Flow. Ada di bulan Juni bulan Monom ada dotong ibadah bersama ibadah di dalam kesederhanaan iman peringatan HUT ke-38 HKBP Gedung Johor. Jadi perayaan ulang tahun HKBP Gedung Johor 37 itu disatukan dengan Pesta Butilon, tetapi kali ini dia memang pas di tanggal 22 Juni berdiri HKBP Gedung Johor, tetapi ibadah syukurannya akan kita laksanakan di tanggal 23 Juli hanya berhut
hanya mengingatkan kepada Ruas, kalau tanggal 22 Juli itu HKBP Gunung Johor itu berdiri. Hanya sebatas berdoa, karena kita memiliki program yang lumayan mungkin agak menguras pikiran, tenaga dan dana, yaitu di pesta pembangunan. Saya yakin kita dapat bergandengan tangan. Bagaimanapun nanti pembicaraan, lokasi, letak, bentuk dan lain sebagainya mengenai bangunan rumah dinas pertanian, rumah dinas Bibelfro. Kami yakin dan percaya tidak ada persoalan di sana. Tidak ada perbedaan pendapat di sana. Tidak ada perselisihan, tidak ada saling tuduh-menuduh dan lain sebagainya. Itu kita hapuskan. Gereja ini HKBP sudah berubah, semakin maju, semakin modern. Karena itu satu hal yang kita butuhkan, kita bersama-sama, kita bicarakan, duduk bersama, di mana letak yang baik, di mana posisi yang bagus, bagaimana cara pelaksanaan penggalangan dana dan lain sebagainya. Dan beberapa juras juga sudah mengatakan kalau bisa ya secepatnya lah kita membangun perumahan dinas pertanian atau rumah dinas Bibelfro dan kamar mandi, serta satu lagi kata dia gudang. Kita tidak memiliki gudang Mama Minang. Itu mengapa di lubuk sekolah minggu ini sudah seperti gudang, betul-betul semua barang masuk dan tikus semuanya, kolor dan lain sebagainya. Itu kita perhatikan, tapi satu sisi kita bergumul di mana letaknya nanti, di mana kita menempatkan barang-barang yang masih bisa untuk dipakai. Dan sudah kita tetapkan juga nanti di kalender pelayanan di tanggal 3 November, disitulah dilaksanakan pesta Gotilo di tengah-tengah gereja kita. Dan Natal Amaina sudah tetap di tanggal 22. Mungkin juga pada perubahan Amaina, mungkin ada 1 minggu Natal kami tidak hadir di sini karena sudah ditetapkan di Sinode Godang periodisasi pimpinan HKBP tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024 di tempat di Seminarium HKBP. Di sanalah dilaksanakan Sinode Godang periodisasi kepemimpinan HKBP. Dan ada permintaan khusus dari kami atau pandangan khusus dari kami, kalau bisa ya seperti gereja-gereja kita taruh ada sedikit perubahan juga. Kalau di Natal Amaina lansia, bagaimana kalau kue itu diserahkan? Misalnya tahun ini kue 1, mulai dari kue 1. Tahun depannya kue 2, tahun depannya lagi kue 3. Jadi kue itu dapat bekerja sama, mereka mencari solusi, mencari dana. Mereka juga bagaimana caranya berkonsultasi, karena memang satu hal memang yang sangat memperhatikan seperti yang saya katakan tadi ya Mamina, saya melihat di sini setiap ada rapat pembentukan apapun itu, maka tidak ada jemaat yang menghadirinya. Saya tidak tahu ada ketakutan, ada beban tersendiri dan lain sebagainya. Itu mengapa sering jadi parhaladu yang diunjuk di Parsemonan. Sering. Bagaimana kalau Natal sebatas Natal Ama Ima lansia itu kita laksanakan di kita serahkan sama WIC secara bergiliran atau kerjasama 2 WIC, WIC 1 dan WIC 2 mungkin tahun ini dan lain sebagainya. Itu hanya saran. Jadi yang mengira tahun ini kita memasuki tahun dokumen inklusif. Tidak ada pesta-pesta di dokumen inklusif. Mengapa? Karena di tema dokumen inklusif menghadirkan kebaikan Allah di tengah-tengah dunia. Apa yang mau diingatkan di sana, kita harus mengingat ada gereja-gereja lain di sekitar kita yang kita dapat bergandengan tangan bekerja sama dalam hal pelayanan, walaupun mungkin dogma atau ajaran kita berbeda. Tetapi kegiatan-kegiatan nantinya tukar mimbar antara gereja HKBP, Gunung Johor atau mungkin ke GKPI, ke GKPS, ke BNKP kalau ada, dan gereja-gereja di sekitar kita tukar mimbar, baik itu Parhaladu Sintua juga, baik itu tukar mimbar Parjamita juga. Itu adalah bentuk dari dokumen inklusif yang akan kita laksanakan. Demikian juga kategorial juga, kita juga harus melihat bagaimana tata ibadah di gereja-gereja tetangga. Tidak hanya di gereja HKBP saja, mungkin kita mengadakan kunjungan-kunjungan juga ke GKPI, GKPS, BNKP, GBKP dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk dokumen inklusif. Nanti kita susun. Dan memang Amaminat masih ada juga beberapa kalender pelayanan yang belum dapat kami susun. Kenapa? Karena kami mendengar ada beberapa kategorial atau hubungan core yang akan berangkat
kita buat di tanggal 7 pesta pembangunan ternyata sudah diberikan tiket atau sudah dirancang puluhan kor untuk berangkat ke kunjungan gereja dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami harapkan mulai dari Dinas Selasa, Dinas Maranatha, lansia, Marco Bulu, sesi perempuan sudah lengkap semuanya programnya, tanggal-tanggalnya juga, tujuan-tujuannya juga sampai ke Brastagi namanya, sudah lengkap semua. Marco Bulu, Solideo, Exaudi, kalau boleh ada rencana perjalanan tahun ini sesegera mungkinlah disampaikan. Tidak perlu dijumpai kami. Iya Pak ya, tak perlu masalah. Simple doang. Alat simple. Tak perlu kami dijumpai sama jumpai pejabat. Karena pejabat mana? Orang di mana itu hanya hubungannya tanggal sekian. Satu tujuannya bukan kami merasa harus diangkai, harus minta bukan sama sekali. Bahkan saya katakan via WA pun tidak persoalan. Satu tujuannya agar kalender pelayanan kita dapat tersusun dengan baik, dapat tersusun dengan rapi, agar tidak ada benturan di jadwal-jadwal pelayanan. Ingat nama Minang, kami bukan hanya melayani di Gunung Johor, kami juga melayani di HKBP Putri Deli, kami juga melayani di HKBP Namberambe, se-resort yang dibilang resort Medan Johor. Oleh karena itu, marilah kita bergandengan tangan, segala kelemahan, segala kekurangan, mungkin ada kabar-kabar miring selama ini mengenai full timer di tahun 2023, tetapi biarlah Tuhan yang membukakan kebenaran, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang menguatkan perjalanan kehidupan gerejanya. Tuhan memberkati kita semua. Horas ma'am.